Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengukur berbagai benda dengan alat ukur yang pas. Maksudnya adalah, contohnya untuk mengukur suhu, maka kalian semua akan menggunakan termometer. Sedangkan untuk mengukur panjang atau lebar ataupun ketebalan, kita akan menggunakan jangka sorong dan mikrometer skru. Ini adalah benda yang memiliki diameter. Jadi untuk mengukur benda yang memiliki diameter, kita akan menggunakan jangka sorong. Sekarang yang pertama, Ibu akan memperlihatkan ada sebuah benda untuk mengukur suhu. Namanya termometer. Ini juga adalah termometer. Kemudian satu lagi yang biasa digunakan oleh satpam ada juga namanya termometer atau termogan. Ini dia. Ini ada termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur zat cair. Cara menggunakannya adalah, pertama, jangan menyentuh bagian dari termometer seperti yang Ibu lakukan sekarang ini. Itu salah. Jadi ini salah ya. Ketika kalian menyentuh tabung termometer ini, maka suhu tubuh dari badan kalian itu akan berpindah ke termometer sehingga mempengaruhi keakuratan mengukur. Jadi cara menggunakannya adalah letakkan termometer pada zat yang akan diukur, kemudian lepaskan termometernya dan jangan coba-coba disentuh. Jadi ketika kalian ingin mengamati, harus tegak lurus. Ingat, harus tegak lurus. Jadi caranya adalah, kalian boleh mengangkat termometernya atau bendanya ini diangkat seperti ini. Jadi akan diangkat seperti ini. Kemudian harus diukur dengan cara mata kalian harus tegak lurus terhadap termometernya. Kapan tidak tegak lurus, misalnya agak di bawah ataupun agak di atas, itu adalah cara mengukur yang kurang tepat. Jadi caranya adalah, perhatikan baik-baik, harus tegak lurus dengan alkohol yang ada di dalam termometer. Jadi kalian harus mengamati dengan tegak lurus. Di atas alkohol ini, yang bagian ujungnya di atas, mata kalian harus pas. Jadi sekarang Ibu akan mengukur. Jadi caranya adalah amati dengan baik dan jangan sampai bergoyang. Boleh juga kalian yang duduk ke bawah atau menjongkok untuk mengamati termometer yang ada di meja. Jadi saya sekarang mengamatinya. Nah, ternyata suhunya adalah 28,5 derajat Celcius. Kemarin Ibu sudah mengajarkan caranya menghitung skala. Jadi setiap skala kecil di termometer ini nilainya adalah 1 derajat Celcius. Kemudian skala besarnya bernilai 10 derajat Celcius tiap skalanya. Kemudian untuk menggunakan alat ini cukup digantungkan di dalam ruangan. Dia bisa mengukur suhu di dalam ruangan. Suhu saat ini bernilai di ruangan ini adalah 27 derajat Celcius. Perhatikan baik-baik. Nilainya adalah 27 derajat Celcius. Jadi suhu dalam ruangan kelas saat ini adalah 27 derajat Celcius. Jika kalian ingin mengamati dengan baik, kalian juga bisa menggunakan termometer yang ada di pasaran. Jadi ini ada dijual. Kalau kalian memang membutuhkan di rumah, boleh dijual, tapi Ibu tidak minta untuk dibeli ya. Jadi harganya ini 50.000 satu. Ini bisa digunakan untuk mengukur suhu ruang. Nah, suhu ruangan yang netral itu bernilai 25 derajat Celcius. Jadi kalau lebih dari 25 derajat Celcius, artinya suhu ruangan melebihi suhu normal. Dan jika kurang dari itu, berarti dia kurang dari suhu normal ruangan. Nah, sekarang kenapa Ibu menggunakan handphone di sini? Handphone di sini akan kita ukur ketebalannya. Caranya, untuk mengukur ketebalan, kita bisa menggunakan mikrometer skru, bisa juga menggunakan jangka sorong atau mistar geser. Cara menggunakan
Jadi ada alat yang rusak, ada juga alat yang salah. Perhatikan baik-baik. Bagaimana ciri-ciri benda atau alat ukur yang rusak? Alat ukur yang rusak biasanya dia sudah tidak tepat pada titik acuan. Misalnya mikrometer sekrup ini dia harusnya pas di skala 0 atau di garis 0. Kalau dia tidak pas di garis 0 berarti dia sudah rusak. Sedangkan kalau dia lebih dari garis 0 maka dia memiliki kesalahan. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah melihat kesalahan alat. Perhatikan baik-baik. Kita harus mengukur berapa sih kesalahan alat di sini. Nah, caranya kita harus kunci dulu. Cara mengunci adalah putar yang bagian kecil ini sampai berbunyi klik 1 kali. Jadi nanti dia akan bunyi klik 1 kali. Nah, seperti itu. Jadi dia akan berbunyi klik. Kemudian kita mengamati berapa kesalahan alat. Jadi karena dia tidak pas di 0 seperti Mister kemarin, caranya mengukur adalah lihat garis di skala putar ini yang berimpit dengan garis pada skala utama. Perhatikan dulu baik-baik. Sekarang Ibu akan membaca berapa nilainya. Jadi setelah Ibu membaca kesalahan alat ukur, ternyata kesalahan alat ukur ini adalah 10 di skala putar. Ada 10. Jadi dia tidak pas di 0. Ini ada 0-nya di bawah sini, yang 0 di sini. Sayangnya dia tidak pas di 0, tapi garis ini berimpit. Yang berimpit dengan garis di dalam sini, dia pas dengan tidak pas dengan 0, tapi lebih dari 10. Jadi dia lebih dari 10. Kita bulatkan ke bawah karena biasanya sulit untuk mengamati kalau garisnya sangat rapat. Jadi kita harus lihat, itu namanya batas ukur. Jadi ketika kita mengamati ini kemudian tidak pas di garis, karena batas ukur yang bisa kita amati pas di garis untuk alat yang kecil seperti ini, maka kita bulatkan ke garis yang paling mendekati, yaitu 10. Jadi kesalahan alat ukur ini adalah 10 skala. Jadi angka di belakang ini akan kita kali dengan, jadi 10 skala dikali dengan 0,01 mm sesuai dengan yang tertera di sini. Jadi dia bisa mengukur sampai 0,01 mm. Jadi satu skala di sini bernilai 0,01 mm. Berbeda dengan Mister kemarin. Mister itu dia hanya sampai 0,1 cm, tapi ini bisa sampai 0,01 mm. Sekarang jadi kalau 0,01 mm dikali dengan 10 skala di sini berarti nilainya adalah 0,1 mm. Jadi kesalahan alat ukur ini adalah 0,1 mm. Ingat itu, 0,1 mm. Sekarang kita akan buka kembali. Yang penting sudah kalibrasi alat. Jadi istilahnya kalibrasi alat ya. Setelah kalibrasi alat kita akan gunakan dia untuk mengukur. Ini yang paling manjur ini untuk mengukur ketebalan. Biasanya orang gunakan kertas, sekarang kita gunakan tisu. Jadi alat ukur ini bisa mengukur ketebalan tisu. Ini biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan kayu ataupun perusahaan yang perlu mengukur ketebalan, misalnya besi atau logam. Jadi ini digunakan. Oke, jadi kita putar. Dan ingat, kalau sudah mentok jangan dipaksakan dengan memutar yang besar ini. Saya perlihatkan dulu ya skala utamanya. Jadi ini ada skala utama di bagian dalam. Di bagian sini ini skala utama namanya. Nilainya adalah tiap skala nilainya, perhatikan baik-baik. Jadi ada skala di atas dan ada skala di bawah. Skala di atas itu nilainya karena di sini dari 0 sampai 5 ada 5 garis. Kemudian dari 0 sampai 5 itu ada 6 garis, berarti ada 5 skala yang di atas. Kemudian di bawah ternyata ada lagi garis. Jadi kita hitung totalnya, di atas ada 6 dan di bawah ada 4. Jadi totalnya adalah
Tunggu saya hitung dulu ya. Jadi di atas ada 6, oh di bawah ada 5. Jadi totalnya ada 11 garis. Kalau ada 11 garis atau goresan berarti jumlahnya ada 10 skala. Karena di sini sampai 5 berarti tiap skala bernilai 0,5 mm. Jadi di bagian dalam ini nilainya 0,5 mm. Sedangkan bagian luar itu 2 digit di belakang koma. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau kurang paham silakan ulangi videonya. Jadi saya akan mengukur ketebalan tisu dengan memutar secara perlahan. Jadi ingat, ini hanya boleh 1 kali klik. Kalau berlebihan nanti alatnya rusak. Jadi sampai bunyi klik itu artinya sudah pas. Oke. Jadi ketika sudah pas, kita boleh mengamati dengan cara ini sudah bisa digerak-gerakkan ya. Jadi saya akan mengamati, oh ternyata nilainya adalah 0,17 mm. Jadi ketika dapat 0,17 mm di sini, kita kurangi dengan kesalahan alat ukur tadi yang bernilai 0,10. Jadi kita kurangi nilainya, jadi 0,17 dikurang 0,10 artinya dia dapat 0,07 mm. Jadi ketebalan tisu ini bernilai 0,07 mm. Jadi tipis sekali ya. Ini contoh cara menggunakan mikrometer skru. Jadi ingat, ini adalah menggunakan mikrometer skru. Kalau rumus fisikanya yang ada di buku kalian itu biasanya skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, skala utamanya adalah 0 mm. Skala utamanya karena dia di garis 0 dan tidak melewati garis 0. Kemudian skala putarnya atau skala noniusnya bernilai tadi ini nilainya 0,17 mm. Ingat, tadi harus dikurangi dengan kesalahan alat setelah dikalibrasi. Jadi tadi 0,17 dikurang dengan 0,10. Jadi nilainya adalah 0,07 mm. Itu dia hasil dari skala nonius. Kemudian dijumlahkan dengan skala utama. Skala utamanya 0 dan skala noniusnya 0,07. Berarti totalnya adalah 0,07. Oke. Berikutnya ibu akan mengukur ketebalan handphone. Jadi ada handphone yang akan ibu ukur. Ingat tadi kesalahan alat ukur itu tetap digunakan ya. Jadi handphonenya ibu letakkan di sini. Kemudian diputar. Kalau kamu putar yang bagian ini bisa-bisa layar handphone itu retak. Jadi kita putar yang bagian kecil supaya dia tidak menghantam layar HP. Jadi diputar sampai bunyi klik. Oke. Setelah bunyi klik ini akan kuat seperti ini. Nah, coba amati hasilnya berapa. Amati hasilnya. Oke. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau sudah jelas, tolong tulis di kolom komentar berapa yang kamu amati dari hasil pengukuran mikrometer skru tentang ketebalan handphonenya ibu. Ingat itu ya. Jadi kamu boleh hitung berapa skala utamanya dan berapa skala putarnya. Kemudian kurangi dengan kesalahan alat ukur yang 0,07. Tulis di kolom komentar ya. Ibu akan periksa di kolom komentarnya. Jadi jangan lupa untuk sertakan namamu kalau di akun itu tidak ada namanya. Oke. Sekarang kita akan menggunakan alat yang kedua. Ini namanya jangka sorong atau mistar geser. Kemarin ibu sudah sampaikan bahwa jangka sorong ini memiliki skala nonius yang digeser-geser dan skala utama yang tetap. Ini skala utama ya. Bagian bawah dia hanya menggunakan sentimeter. Jadi kesalahan alat ukurnya kita coba dulu. Cara mengukur kesalahan alat ukur adalah kita kasih pas,
kemudian di sini dikunci. Dikunci supaya tidak lari-lari lagi dan tidak bergeser. Dikunci, diputar. Oke. Setelah itu kita amati berapa kesalahan alat ukurnya. Jadi alat ini masih pas ya, masih pas. Jadi perhatikan baik-baik kenapa masih pas. Karena 0 di nonius berimpit dengan 0 di skala utama. Coba amati. Jadi dia tidak memiliki kesalahan alat ukur atau nilainya adalah 0. Jadi karena pas skala nonius 0 dan skala utamanya 0, maka alat ini masih bagus atau keadaannya masih baik. Oke. Sekarang kita longgarkan, kemudian bisa digeser-geser lagi. Jadi ibu akan memberitahu bahwa caranya menggunakan alat ini adalah pertama, yang bagian atas ini untuk mengukur, yang bagian atas ini ya, untuk mengukur diameter dalam, diameter bagian dalam. Jadi misalnya ibu mau mengukur diameter bagian dalam ini, maka ini digunakan seperti ini. Digeser, kemudian, nah, jadi mengukur diameter bagian dalam seperti ini caranya. Kemudian yang bagian bawah yang ini digunakan untuk mengukur diameter luar. Nah, seperti ini. Menggunakan bagian bawahnya, diameter luar. Sedangkan bagian bawah sini untuk mengukur kedalaman. Caranya adalah seperti ini. Jadi, misalnya ibu ingin mengukur kedalaman gelas, maka ini ditarik sampai pas dengan garis yang bawah sini. Nah, itu dia. Cara menggunakannya ibu akan memberikan satu contoh, yaitu mengukur diameter bagian luar. Caranya ini kasih pas, setelah pas dan tidak mudah jatuh lagi dan tidak jatuh lagi ya. Ini diputar, ingat dikunci. Setelah dikunci, bendanya mungkin akan kuat di sini, tapi kalau terlalu berat biasanya lepas. Tapi yang penting kalian sudah mengunci, berarti tinggal lihat hasil pengukurannya. Cara menghitungnya ada di LKS, tolong dibuka. Jadi skala utama ditambah dengan skala nonius. Cara melihat skalanya adalah skala utama, lihat yang paling dekat dengan garis 0 nonius. Jadi ibu lihat di sini skala utama adalah nilai skala utamanya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Jadi nilai skala utamanya adalah di sini 3, 3,1, 3,2, 3,3 dan 3,4. Ini paling dekat dengan 0 nonius. Kemudian ada 3,5, tapi dia berada di sebelah kanan 0. Jadi yang akan kita ukur atau kita gunakan adalah skala 3,4 karena dia ada di sebelah kiri 0 nonius. Jadi skala utamanya kalian boleh tulis di buku, skala utama adalah 3,4 cm. Jadi satuan untuk alat ukur ini adalah cm. Di sini jelas tertulis cm ya. Jadi skala utama 3,4 cm. Kemudian skala noniusnya, jadi kalau kalian ingin mengamati skala nonius, pilih garis mulai dari 0, amati. Jadi mulai dari 0 nonius, yang skala nonius ini yang bagian bawah sini ya. 0 mulai dari 0 sampai 0 di sini, ini angka 10 sebenarnya. Jadi kalian harus amati garis mana yang tepat berimpit dengan garis skala utama. Jadi amati, oh 0-nya ternyata tidak pas. Kemudian angka 0,1 tidak pas, 0,2 tidak pas. Jadi kalian amati mana yang paling pas. Sekarang ibu akan membacanya. Ini perlu ketelitian dan kesabaran ya dalam mengukur. Nah, angka yang paling pas dengan garis di atas adalah 3 nonius dengan garis di 4,9 bagian skala utama. Jadi ada 3 nonius yang paling 3, angka 3 sini ini berimpit dengan garis di atas. Jadi seakan-akan ada satu garis. Jadi skala noniusnya adalah 3. 3 itu akan dikali dengan 0, karena di sini ada nilainya 0,02, maka angka 3 di sini akan
Jadi perhatikan baik-baik. Di sini ada, jadi setiap garis ini nilai 0,02. Jadi garis pertama 0,02, 0,04, 0,05, 0,06 dan ternyata nanti dikali, pokoknya semua garis ini akan dikali 0,02. Jadi skala Nonius nilainya adalah 3 ini berapa garis sebenarnya? Jadi hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jadi 10 skala. Sampai 3 itu ada 15 skala. Berarti 15 dikali 0,02. Kalau 15 dikali 0,02 berarti 0,3. Jadi di sini nanti skala utamanya tadi 3,4 ditambah yang di bawah hasilnya tadi 0,3. 0,3 ditambah 3,4 berarti hasilnya nanti 3,70. Jadi skala utamanya 3,4 ditambah skala Nonius tadi itu 15 garis dikali 0,02, hasilnya tadi itu 0,3, maka hasilnya 3,4 ditambah 0,3 hasilnya 3,70. Hasil pengukuran satuannya sentimeter. Jadi ternyata diameter benda ini adalah 3,70 cm. Ingat, perhatikan berapa ini namanya. Jadi 0,02 ini adalah batas ukur. Maksudnya skala paling kecil itu bernilai 0,02. Jadi skala di sini setiap satu skala itu nilai 0,02 cm. Memang agak rumit, tapi kalau kalian mengulangi video pembelajarannya kalian akan paham sendiri. Jadi kalau ada yang kurang kalian pahami silahkan tanyakan ibu di grup WA ya. Jangan japri karena biasanya ibu tidak terlalu senang menjawab kalau chat pribadi. Jadi kalau kalian chatnya di grup itu lebih bagus lagi supaya ada pengetahuan tambahan untuk teman kalian. Oke, ada lagi alat ukur dengan menggunakan timbangan. Kalian pasti bisa menggunakannya, apalagi kalau timbangan digital, karena digital tinggal muncul angka. Tapi yang kita mau pelajari adalah yang analog seperti ini. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan ibu harapkan ketika diberikan soal-soal kalian sudah bisa menjawab dengan benar. Oke? Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Semoga kalian selalu sehat. Terima kasih.